Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Subagja dari TIF 3G UIN Suska Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuka dan memasang CPU. Baiklah, pertama kita hanya menggunakan obeng untuk membuka ya. Bautnya jangan sampai hilang-hilang, nanti susah nutupnya lagi. Baiklah, kita akan menurunkannya perlahan-lahan. Baiklah, CPU sudah terbuka. Terutama kita akan melepaskan kabel-kabel yang ada di motherboard, supaya kita bisa mengambil motherboardnya, menjelaskannya satu persatu. Hati-hati dalam membukanya, karena akan fatal jika jarumnya bengkok. Setelah kita akan menanggalkannya satu persatu. Kita akan menanggalkan baut pada motherboard. Adalah motherboard yang sudah tanggal. Adalah pertama saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di motherboard ini. Yang pertama fan, yaitu kipas untuk pendingin prosesor, yang dimana prosesornya ada di bawah. Yang kedua ini juga pendingin bagi mainboard. Ini power untuk mencolokkan dari motherboard ke power supply. Kemudian ini ada RAM-nya. RAM itu memori primer atau memori utama dalam pada motherboard. Kemudian ini ada IDE 1 dan IDE 2. Ini juga sama dengan ini. Ini untuk port SATA. Ini gunanya sama, cuman hanya saja SATA ini lebih transparannya lebih cepat daripada IDE. Kemudian ini ada VGA card untuk tambahan, dimana kalau VGA ini rusak dia bisa untuk menambahnya di sini, letaknya di sini. Kemudian di sini ada slot untuk PCIe tambahan, juga bisa untuk penambahan LAN atau WiFi. Kemudian di sini ada CMOS. CMOS ini kugunakan untuk mereboot BIOS. Baiklah, di sini ada PS2 untuk mouse dan untuk keyboard. Kemudian ada VGA, USB dan juga ini untuk LAN dan ini untuk audio. Ini juga IDE juga sama-sama ini. Ini namanya bukan IDE tapi FDD. Baiklah, di dalam motherboard sudah jelas ini yang saya jelaskan. Kemudian
saya akan beralih ke power supply. Power supply saya tidak akan menanggalkannya. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana power supply ini. Power supply ini dimana pusat energi untuk mengantarkan ke semua komponen-komponen yang ada di CPU, terutama ke motherboard untuk menghidupkan CPU. Kemudian di sini ada hard disk. Hard disk ini yaitu untuk menyimpan data pada komputer, data-data pada komputer. Kemudian di sini ada CD-ROM. CD-ROM ini gunanya untuk memutar CD atau DVD. Baiklah, komponen semua sudah saya jelaskan. Jadi saya akan memasangnya kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan memasangkan motherboardnya kembali. Dalam pemasangannya hati-hati, jangan sampai ada yang longgar. Jika longgar dia tidak akan mau hidup lagi. Baiklah, setelah bautnya terpasang erat, maka selanjutnya kita akan memasang kabelnya. Terutama ini kabel yang paling utama, yaitu kabel power supply untuk mengalirkan listrik ke motherboard. Kita juga melihat jarum-jarumnya. Dalam pemasangannya hati-hati, pasangnya tepat-tepat agar dia bisa hidup. Kemudian ini untuk power audio, power video, untuk menampilkan gambar di monitor. Oke, udah erat dan kuat. Kemudian ini dari power supply juga ke CD-ROM. Masangnya juga harus tepat. Udah. Kemudian ini kita masangnya ke hard disk. Kemudian di sini ada kabel ATA. Kabel ATA juga disambungkan dari hard disk. Oh maaf, harusnya ke motherboard dulu. Motherboard. Baru ke hard disk. Dengan tepat. Kemudian ini ada kabel SATA. Kabel SATA juga
colokin dulu ke motherboard. Kita akan colokannya ke DVD room. Kemudian di sini ada colokan untuk USB dan audio. Audio yaitu colokannya ke sini. Ini USB, kita akan mencolokkannya ke sini. Samakan lubang dan jarumnya agar jarumnya nggak akan bengkok. Kemudian selanjutnya kita akan memasangkan power LED, HDD LED, power switch dan reset switch. Power LED ada di tengah, di kuning. Kemudian HDD LED kemudian di sini ada reset switch dan power switch. Baiklah, setelah semuanya terpasang, kabel-kabelnya dan komponen-komponen sudah terpasang, mari kita akan menutup kembali casing CPU-nya. Kameramennya ngantuk, woi. Baut-baut dari CPU ini jangan sampai hilang. Jika hilang, pasti ada kelonggaran dan nggak akan mau hidup. Baiklah, setelah semua terpasang, kita akan mencobanya menghidupkannya kembali agar semua yang kita pasang itu pas dan gak ada kelonggaran. Baiklah, kita akan mencobanya. Baiklah, setelah semua tadi kita bongkar dan kita pasang kembali, kita akan mencobanya menghidupkan. Apakah dia hidup atau tidak? Kalau hidup, kita akan berhasil. Pertama, ini ada kabel VGA, kita akan menyolokkannya. Kemudian di sini ada kabel power untuk menghidupkannya. Baiklah, kita pasang dulu semua. Kemudian monitor kita hidupkan. Kita mencoba menghidupkannya. Alhamdulillah, akhirnya semua sudah tampil dan tutorial tadi sudah selesai juga dan berhasil. Makasih.